Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir Elektronika 2 kami, di mana judulnya ialah Rangkaian Alarm Sentuh dengan Transistor BJT dan IC NE555, di mana kami merupakan kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Kevin Sitanggang, dan juga kedua teman saya, yaitu Sapta Manurung dan juga Murita Sirait. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, ialah Murita Sirait. Pertama, kita akan masuk kepada latar belakang. Adapun latar belakang dalam pembuatan proyek ini, yang pertama dan utama yaitu untuk memenuhi tugas mata akhir kuliah Elektronika 2. Kemudian yang kedua, komponen yang digunakan dalam proyek ini sudah dikenal dan dipahami oleh kami sebagai kelompok pada pembelajaran elektronika. Yang ketiga, proyek ini mengerjakan topik rangkaian alarm sentuh dengan transistor BJT dan IC NE55 sebab komponen yang dibutuhkan relatif mudah didapat dan simulasi yang kami lakukan cukup sederhana, sehingga dapat dicoba oleh masyarakat awam yang ingin mencobanya sendiri. Dan yang terakhir, hasil kerja proyek ini dapat diaplikasikan dalam kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Dilanjutkan teman saya Sapta. Oke, untuk sebagai pendahuluan, suatu rangkaian disebut sebagai rangkaian sensor apabila rangkaian tersebut dapat merasakan suatu perubahan lingkungan. Contohnya, sebuah rangkaian disebut sebagai sensor sentuh apabila rangkaian tersebut dapat merasakan sentuhan atau tekanan yang diterimanya. Ternyata, dalam tubuh manusia juga dapat mempengaruhi kerja dari suatu rangkaian elektronika. Hal ini karena tubuh manusia memiliki ion-ion yang bermuatan listrik, walaupun sangat kecil sekali, kurang lebih sekitar 0,5 mA. Sifat dari tubuh manusia tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu rangkaian sensor yang bila mengenai bagian tubuh manusia dan akan aktif, yaitu rangkaian sensor sentuh. Rangkaian sensor sentuh ini sangat bermanfaat, contohnya dapat digunakan untuk membuat alarm anti maling pada mobil dan sepeda motor. Sensor ini kami rancang dengan memanfaatkan IC NE55 dan transistor BJT. Next. Oke, sekarang kita akan masuk ke definisi umum dari transistor dan juga IC. Transistor itu pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan, yaitu John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley, pada akhir tahun 1947. Nah, secara umum, transistor itu merupakan suatu komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti penguat, pengendali, penyarah, osilator, dan juga modulator. Nah, beberapa jenis transistor yang diketahui yaitu bipolar dan field effect transistor, di mana bipolar itu terdapat 2 transistor, yaitu NPN dan juga PNP, dan untuk field effect transistornya itu ialah JFET dan juga MOSFET. Nah, integrated circuit ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Kilby. Integrated circuit merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan juga kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian. Berdasarkan aplikasi dan juga fungsinya, IC dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu IC linear dan juga digital, di mana IC linear itu menggunakan fungsi sebagai power amplifier, signal amplifier, op-amp, dan juga multiplier, dan juga yang lainnya. Sedangkan pada yang IC digital akan menggunakan fungsi seperti flip-flop, gerbang logika, timer, multiplexer, microprocessor, dan juga microcontroller, dan yang lainnya. Di sini, salah satu komponen utama yang kami pakai yaitu transistor dengan tipe BC547. Transistor dengan tipe BC547 merupakan salah satu jenis transistor BJT yang memiliki prinsip kerja cukup sederhana. Prinsipnya yaitu, saat tegangan input mengalir pada kaki terminal, arus akan mulai mengalir dari kaki basis ke emitor dan mengontrol arus pada kaki kolektor. Nah, ini merupakan gambar dari polaritas tegangan pada transistor BJT BC547.
Oke, untuk yang kedua itu sebagai komponen utama yang kami gunakan itu adalah IC NE55. Di mana IC dengan tipe NE55 ini adalah salah satu aplikasi IC linear dengan fungsi timer. Pada dasarnya, IC NE55 ini merupakan IC pewaktu yang menghasilkan osilasi dan waktu penunda atau delay time dengan akurat dan kestabilan yang tinggi. Nama IC55 ini diambil dari 3 buah resistor yang terdapat di dalam kemasan IC dengan nilai masing-masingnya itu sebesar 5 kilo ohm. Nah, untuk susunan dari konfigurasi IC NE55 ini dapat ditunjukkan seperti gambar ini, di mana pada pin 2 ini merupakan input dari si IC yang disebut sebagai trigger, kemudian pin 8 itu sebagai tegangan positif dari si IC55 ini. Kemudian pin 1 itu digunakan sebagai tegangan negatif dari si IC, dan untuk pin 3 itu digunakan sebagai output dari si IC. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke desain dari rangkaian dari sensor sentuh yang telah kami rancang. Di mana di sini kami memanfaatkan dari arus yang berasal dari tubuh manusia itu yang nilainya tadi di kisaran itu 0,5 mA dan menggunakan touchpad. Yang mana touchpad ini berasal dari bahan konduktor yang dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian arusnya ini akan mengalir ke transistor yang pertama. Nah, di transistor yang pertama ini kami memanfaatkan sebagai switch. Nah, kemudian arusnya dari kaki base ini akan mengalir ke kaki kolektor. Dan kemudian masuk ke input si IC NE55 ini yang berada di pin 2 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah IC NE55 ini aktif, yang telah diaktifkan oleh arus yang berasal dari transistor yang tadi, kemudian menghasilkan output dari si Q3, di mana Q3 ini adalah merupakan pin output dari NE55 yang seperti dijelaskan sebelumnya. Kemudian arus ini ditriggerkan ke si Q2, ke kaki B si Q2. Kemudian arusnya itu mengalir ke kaki kolektor si Q2. Nah, di sini kami memanfaatkan dioda untuk membantu si relaynya ini untuk menstabilkan si arus listrik DC-nya itu. Nah, kemudian arusnya masuk ke relay. Nah, di relay ini kami memanfaatkan relaynya ini sebagai saklar, di mana maksimum dari saklarnya itu adalah sebesar 5 volt. Kemudian setelah saklarnya itu nanti hidup, kemudian masuk ke resistor yang kedua, di mana resistor yang kedua ini kami memanfaatkan agar menghambat arus yang masuk ke LED ini. Nah, untuk memperjelas sebelumnya, di mana di sini elko ini kami gunakan untuk menyimpan muatan listrik yang telah dihasilkan oleh dari si pin ke-6. Nah, berbeda dengan si kapasitor yang ini, di mana pada kapasitor ini hanya menyimpan muatan listrik saja, sedangkan di sini telah menyimpan arus listrik. Kemudian kami menggunakan VCC-nya itu sebesar 5 volt yang langsung ditransfusikan ke pin 8, di mana pin 8 ini merupakan pin VCC dari
IC NE55. Dan juga memanfaatkan resistor variabel untuk membantu si dioda ini untuk menstabilkan arusnya. Oke, tidak lupa lagi dengan ground sebagai tegangan negatif masuk ke pin 1 si IC. Kemudian kita lakukan simulasi. Nah, dari hasil simulasi ini, clear all. Nah, dari hasil simulasi ini bahwa si relaynya itu telah on dan dapat mengantarkan arus listrik, sehingga LED berwarna biru ini telah hidup. Nah, ketika kita lepas tangan manusia ini dari touchpad, maka LED-nya itu akan mati. Kemudian apabila kita masukkan kita sentuh si touchpad-nya itu, maka si LED-nya itu akan hidup. Oke, demikian untuk mengenai simulasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, setelah melihat desain rangkaian dan cara kerjanya, kita di sini disuguhkan dengan perhitungan rangkaian. Berikut adalah perhitungan rangkaian yang kami lakukan pada desain rangkaian sebelumnya. Dapat dilihat sendiri dan menghasilkan frekuensi sebesar 1 GHz. Kemudian, dalam membuat atau menyusun slide pada proyek ini, kami melampirkan beberapa referensi yang telah kami dapatkan sebelumnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian kami dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf dan terima kasih.